di daerah Kapur itu akan merusak tata air dan sebagainya. Kita lihat dengan konsep tambang yang bagus, air itu bertambah banyak. Oh, berkurang. Nah, ini artinya ini kan melawan konsep yang ada bahwa kalau ada tambang air berkurang, kemudian banjir. Nah, ini buktinya dengan adanya apa namanya tambang ini, air itu bertambah banyak. Ya, banjir berkurang. Jadi melawan. Jadi kalau ada mengatakan penambangan di bawah di daerah Kars itu akan merusak air tanah, itu sebetulnya tidak selalu betul kalau tambangnya itu bagus, desain tambangnya bagus, metode hidrogeologinya dipelajari dengan baik dan benar, itu harusnya tidak terjadi. Sehingga Anda lihat ini pada waktu musim kemarau pun orang masih bisa melakukan penanaman karet palawija dengan menggunakan air tanah dan air tanah tidak berkurang karena adanya Anda lihat ini air tanah berlimpah ini. Jadi sebetulnya Tuhan menciptakan air tanah berlimpah. Tapi bagaimana kita cara konservasinya? Jangan melihat di atasnya saja. Kenapa hari ini sangat menarik sekali konsepnya hubungan antara hidrogeologi, hidrologi, dan geoteknik. Ya. Ini berapa apa namanya reconnections dari Kumamoto University ya, bahwa teknik-teknik konservasi air itu sangat bagus sekali ya untuk irigasi. Kemudian dari Jerman, bahwa konsep-konsep yang kita lakukan itu sudah, dan Jerman pun untuk daerah-daerah Afrika mereka menyontek daripada konsep-konsep yang kita lakukan di Indonesia ini. Ini beberapa contoh, beberapa pekerjaan hampir seluruh tambang di pabrik semen di Indonesia kita kerjakan. Ya. Kemudian untuk tambang emas juga sama, tambang untuk untuk geothermal, untuk batu bara gitu kita lakukan semua. Jadi paling tidak ini akan mungkin bisa memberi perkayaan lah atas pagi ini eh, apa pertemuan ini. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung saja ya. Dengan senang hati akan saya jawab. Oke, kita masuk ke eh, hidrogeologinya. Apa bisa dilihat ini? Iya, bisa, Pak. Jadi saya bagi menjadi dua ya, part satu hidrogeologi dan part dua adalah geoteknik. Hal yang menarik di sini adalah topiknya dasar-dasar hidrologi tambang. Kalau Anda lihat ini sudah tidak ada lagi. Kalau Anda lihat sini, ini jembatan Cipada. Sekarang di sini sudah menjadi kereta cepat. Anda bisa lihat di sini bahwa ini adalah aliran-aliran di sini. Eh, bukan maaf, eh, lapisan batuan yang miring ke sini. Jadi sebetulnya ini bukan merupakan aquifer sebetulnya. Karena aquifernya itu jauh di bawah sini. Dan kalau Anda berapa titik pengeboran yang ada di bawah sini menunjukkan aquifer positif. Nah, pertanyaannya adalah begini. Mengapa ada tambang kering dan ada tambang berair? Tidak ada pompa, contohnya, dan ini tanyanya, bagaimana sih hidrogeologi dan hidrologinya? Karena ini menjadi jawaban kita pada waktu penambangan maupun pasca tambang. Pertanyaan kedua kita lihat. Ini kondisi kering gini. Kalau ini pada lokasi yang sama, artinya apa? Waktu nambang, kita harus melakukan, diusahakan pompa seminim mungkin. Tetapi lingkungan tidak turun. Tetapi kemudian fungsi dengan waktu, nanti dia akan kembali. Pertanyaan adalah, ini semua terkontaminasi atau tidak? Kalau terkontaminasi, bagaimana dampaknya? Bagaimana cara menghitungnya? Konsep apa yang akan diterapkan? Maka di sini adalah kombinasi antara hidrologi, dan desain daripada tambang ini. Bayangkan ini, kita lihat face ini ada alterasi. Kalau ini sampai runtuh, maka akan terbentuk tsunami besar. Ya, meluncur ini kan alterasi, ini ada alterasinya di batuan besar. Kalau sampai ini jatuh, maka dia akan jadi tsunami. Artinya apa? Kita harus tidak hanya bicara kestabilan lereng di sini, tapi juga kestabilan tiap individu. Yang kedua adalah kita selama ini terbuai oleh konsep ini. Konsep ini adalah konsep dari apa judulnya itu dari source
William Kaas tahun 2014 itu paling banyak disoroti, paling banyak dipakai acuan. Seolah-olah kalau ada quarrying atau mining menyebabkan sedimen discharge, menyebabkan wastewater discharge, rock mineral removal, dan chemical wash. Dan ini semua akan menyebabkan degradasi dan akhirnya menyebabkan ecosystem degradation. Konsep textbook ini hanya berlaku kalau tidak ada sekolah tambang. Kenapa? Sebetulnya kalau kita lihat, increase sedimen discharge, kenaikan sedimen discharge tidak akan terjadi. Karena apa? Pitnya itu lebih rendah dari topografi sekelilingnya. Ya. Jadi tidak ada erosi, tidak ada runoff karena pitnya, descent pitnya itu adalah lebih rendah. Kemudian mengatakan wastewater discharge. Nggak ada wastewater discharge. Kalau kita bisa kelola dengan baik, maka akan kita atur. Kita buatkan mud pit di sini, kita pelan-pelan kita atur. Karena airnya itu yang tadinya langsung run off, sekarang tertahan di sini. Sehingga run off-nya itu berkurang. Bahkan lebih bisa kita atur keluarnya. Kalau ini ada sekolah tambang. Ya. Kalau nggak ada sekolah tambang, ya seperti tadi ini. Seolah rusak semua. Ya itulah sekolah tambang. Kemudian rock mineral removal, ya pasti ada. Kalau ada tambang, pasti bentang alam berubah. Kalau kalau nggak mau bentang alam, ya jangan ada tambang. Kalau nggak ada tambang, ya jangan menggunakan peradaban. Karena apa? Tubuh kita yang kita pakai sekarang itu penuh dengan bahan tambang. Alat komputer kita penuh dengan alat tambang. Tapi tidak fair kalau mengatakan tidak boleh ada tambang. Terus kita jadi importer bahan tambang terbesar di dunia. Apakah kita mau itu? Padahal kita punya kekayaan luar biasa. Chemical waste. Chemical waste, betul, ada chemical waste. Tetapi kita bisa kelola menjadi seperti ini. Pada waktu proses penambangan, iya ada. Tetapi harus kita olah dengan baik sejak awal. Jadi sejak awal kita tahu apa dampaknya. Bukan nanti di belakang, terkaget-kaget. Bukan sejak awal kita tahu. Sehingga kita kelola dengan baik. Sehingga air yang keluar dari lokasi tambang kita itu menjadi seperti ini. Jadi banyak textbook yang diacu ini, KARS ini, tidak betul sebetulnya. Ini hanya berlaku kalau tidak ada desain tambang yang baik dan benar. Nah, ini buktikan bahwa sebenarnya tidak semua textbook itu adalah betul. Tanpa melihat bagaimana konteksnya. Kalau kita hanya langsung mengadop textbook tersebut. Ya. Sehingga kalau kita lihat, apa yang dinyatakan daerah kas penambangan, daerah kas merusak, itu tidak terjadi. Karena apa? Sedimen discharge nggak ada. Wastewater discharge tidak ada. Yang landform destruction itu tidak ada. Yang adalah berubah. Sehingga sebetulnya kalau kita kelola dengan baik, penambangan, baik quarrying daerah kas itu tidak merusak. Bahkan menjadi lebih baik. Air tanah bertambah besar. Kalau kita dengan baik. Air tanah bertambah besar, artinya naik air tanah itu. Kemudian runoff berkurang, sedimentasi berkurang, karena semua dimasukkan ke dalam pit semua. Nah, ini yang memuas. Nah, kemudian kalau kita melihatkan pit, ya, seperti ini, pit. Artinya kita harus ada studi hidrologi. Bagaimana kondisi air tanah ini? Apakah dia memasuk ke dalam void ini, yang mana akan menambah air dalam void, kemudian ada evaporasi dan macam-macamnya, sehingga terjadilah penurunan, ya, penurunan daripada konsentrasi. Tapi kalau kondisinya seperti ini, ya, maaf, ya, ada penurunan nih. Bagaimana menentukan muka air tanah di sini sebelum saya masuk ke dasar itu? Atau seperti ini. Nah, seperti ini. Artinya apa? Wisdom itu harus ditutup dengan baik. Retailing juga harus ditutup balik. Supaya apa? Tidak terjadi pencemaran ke void ini. Kalau kita tidak kelola dengan baik ini, maka akan terjadi pencemaran ke dalam void dan juga kemauan kepada lingkungan ini. Inilah perlunya kita melihat bagaimana pergerakan air tanah dan bagaimana kita mengelola tanah itu, pergerakan air tanah itu. Sehingga kita harus tahu tipe aquifer apa yang kita punya ini. Apakah lapisan sedimen seperti ini atau batuan masih? Kalau kita bicara batuan masih, berarti pada rekahan. Dan kalau tidak ada rekahan, berarti bisa katakan nil. Kecuali sedimen, itu berarti kita lihat tuh di lapisan pasir, batu bara, tetapi di lapisan gamping mungkin tidak ada. Jadi kita harus bedakan dulu.
Mengapa kita belajar hidrogeologi? Mengapa kita hidrogeologi, hidrostratigrafi? Supaya kita bisa menentukan akifernya ada. Kalau ada di akifer bebas atau tertekan. Akifernya bentuk pori atau media rekahan. Nah, contohnya seperti ini. Ini tambang batu bara seperti ini. Fish-nya. Kita lihat sini. Lokasi ini terdiri dari beberapa aquifer. Ada kita lihat ini aquifer sini, muka air tanah di sini. Di sini muka air tanah di sini. Di sini muka air tanah di sini, dan sini adalah air tanah bebas. Artinya apa? Yang sering terjadi di Indonesia ini dianggap sebagai satu kesatuan aja. Yang diukur adalah air tanah komposit, sehingga hasil perhitungan kita itu salah semua. Jadi harus tiap aquifer diukur. Berapa K-nya? Di mana lokasi muka air tanah? Ya, kenapa nanti? Nah, tetapi ini hanya untuk media pori. Untuk media rekahan, beda lagi. Kalau media rekahan konduksi seperti ini, maka lebih banyak dikontrol oleh media rekahan. Kebanyakan air tanah bebas. Tapi begitu dia tertutup oleh lempung seperti ini, maka dia menjadi aquifer media tekanan, confined aquifer. Tetapi tetap sebagai media rekahan. Kita lihat ini, kalau kita lihat ini adalah contoh yang media rekahan di bawah tanah, bahwa dia mengalir hanya di media rekahan saja. Bukan sebagai suatu masif. Karena kita kalau bicara menghitung T, transmisibilitas, kita lalu kita K dan K kali A. Produktivitas hidrolik kali area. Itu betul kalau itu adalah media pori, tetapi tidak berlaku untuk media terkekarkan. Artinya bahwa kita lihat bahwa ada kondisi seperti ini, maka kita lihat bahwa media di sini lebih banyak terkontrol oleh air tanah bebas. Dan situ adalah patahan-patahan inilah sebagai batas aliran. Tergantung dia confined aquifer, compression atau tension. Kalau compression dia sebagai media impermeable. Kalau dia tension maka jadi media permeable. Contohnya seperti ini. Sehingga apa? Waktu kita lakukan pengukuran muka air tanah, maka kita harus ada seal di sini. Harus ada sealnya. Ya, tidak bisa kita langsung ngebor aja semua, terus kita ukur muka air tanah sendiri. Tidak. Karena apa? Tiap aquifer mempunyai beda muka air tanah sendiri-sendiri, mempunyai nilai K sendiri-sendiri. Apa yang terjadi di Indonesia sekarang ada semua itu langsung dibor di sini, dan satu K-nya sebagai K komposit. Muka air tanahnya adalah muka air tanah satu. Jadi dia tahu ini mana akan pengaruh. Sehingga contoh di sini berarti kalau kita lihat sini, ini contoh yang kalau kita bicara ke sangat sederhana, maka 1 kilopascal itu adalah sama dengan 0,02 kolom air. 1 meter kolom air sama dengan 9,4,8 kilopascal, dan 1 PSI sama dengan 0,4 kolom air. Ini hanya berlaku untuk media bebas. Itu static pressure. Untuk tekanan itu beda lagi. Dan ini hanya khusus untuk hidrostatik. Hidrodinamik beda lagi. Kemudian kita juga jangan lupa bahwa media rekahan itu adalah bentuk 3D. Kenyataan 3D. Tapi yang kita ukur sering sekali hanya 1D atau 2D. Sehingga muncul masalah seperti ini. Ini contoh saja batuan. Kalau kita lihat ini ada beberapa macam porositas, mulai yang agak porus dengan ukuran yang lebih halus, kemudian ini yang agak kasar begitu ya. Sehingga tiap di sini ini akan punya K sendiri-sendiri. Ini punya K1, ini punya K2. Nah, kalau kita melakukan pumping di sini, pemburan di sini, maka seolah ini jadi satu. Padahal tidak. Kita harus melakukan seal di sini. Kita melakukan seal di sini. Ya, seal di sini dan seal di sini. Sehingga betul-betul nanti nilai K-nya itu adalah betul-betul K dari tiap layer ini. Karena apa? Nanti akan menuju ke ini. Nanti hubungannya adalah K. Kalau kita punya K tadi, maka kita akan mendapatkan ada K1 kalau kita punya tambang. Seperti ini. Dan kalau kita punya underground bukaan di sini, maka K itu yang tadi, kenapa Bapak saya mengatakan K itu harus dihitung tiap layer. Karena nanti ada K komposit. Ada K komposit arah X dan K komposit arah Y. Ini. Arah Y. Nah, kita lihat di sini bahwa K komposit itu akan jauh lebih besar ini
maka komposit yang arah horizontal itu akan jauh lebih besar daripada K yang secara vertikal. Jadi kalau kita salah dalam menghitung ini, ya, menghitung K sebagai komposit, maka perhitungan kita itu salah total semua. Baik saat ini maupun saat tambang. Nanti mohon kalau udah setengah jam itu, tolong saya diingatin, saya mau pindah ke geoteknik supaya waktu yang diberikan sesuai. Mohon diingatkan saya. Baik, Pak. Ya. Nah, seperti ini nanti. Saya intinya seperti ini. Nanti kita lihat ada K di sini, ada K di sini, ya. Ada K di sini. Sehingga ini K1, K2, K3. Sehingga dampaknya itu, perhitungan untuk arah horizontal, itu akan beda dengan arah vertikal. Jadi seolah kita dapatkan arah horizontal K yang sangat besar, padahal arah vertikal itu tidak bisa aja kering seperti ini. Nah ini, kita dapatkan di dalam underground tadi, dengan lapisan di permukaan yang sangat besar tadi airnya banyak, padahal di bawah tanahnya itu arah KY-nya itu adalah nggak besar. Ini KY-nya, ya, KY-nya kecil sekali. Sedangkan KX ini itu besar sekali. Artinya apa? Kebutuhan pompa di sini itu jauh lebih kecil daripada KX. Kalau kita salah hitung, kita samakan seolah kebutuhan tambang untuk bawah tanah ini butuh pompa yang besar. Sehingga menjadi suatu kos yang sangat besar sejak awal. Sehingga kemudian dari sisi kestabilan lereng, maka kenapa kita lakukan roof drainage ini? Kenapa? Supaya kalau ini kalau nggak ada air yang keluar, nanti akan tekanan hidrostatiknya seperti ini. Jadi besar sekali. Sehingga kenapa dalam tambang bawah tanah ini dilakukan pengeluaran air di sini supaya tekanan hidrostatiknya menjadi berkurang seperti ini. Dengan catatan akan ada air yang keluar di sini. Nah, tinggal hitung-hitungan cost-nya nanti. Kalau ada drainage dari roof ini. Kemudian apa yang sering dilakukan oleh para geologis kita? Geologis kita sering hanya melakukan plugging itu di sini saja. Diberi tanda di sini ya. Diberi tanda di sini, kemudian dibiarkan lubang bor ini terbuka seperti ini. Ini adalah hal yang tidak boleh. Semua bor itu harus diisi dengan cutting dan sebagainya. Karena kalau enggak, tatanan air tanah itu akan berkurang. Karena kalau sampai tidak diisi, maka aquifer di sini, ini adalah aquifer sini adalah untuk yang sini. Kalau ini positif ya, kemudian yang ini masuk lagi ke sini. Sehingga perencanaan nilai K kita jadi rusak total. Dan artinya apa? Saya sangat berharap kepada geologis kita ini supaya tiap lubang bor itu diplak semua ini. Betul-betul diplak dengan cutting atau dengan bentoni. Supaya susunan air tanah kita itu tetap normal. Ya, itu sering tidak akan melibatkan cost macam-macam. Yang sering dilakukan hanya di plugging di sini saja. Nah, kita bisa melihat begitu kita tidak plugging dan terdiri beberapa aquifer, maka yang air tanah akan rusak total. Oke. Kalau saya terlalu cepat mau diingatkan ya. Nah, kemudian ada dua begini. Kita harus tanya dua. Kalau kita melakukan drainage atau kita harus tahu kita homogen seperti ini, ataukah dia terdiri lapisan atau terdiri cering. Karena dengan muka air yang sama, maka kalau ada pengeringan drainage, maka dampaknya akan berbeda. Kalau yang homogen seperti ini, maka air tanah akan turun sini. Tetapi kalau terjadi berapa lapisan, kalau kita mengetahui ada K1, K2, dan K3, maka yang turun itu hanya segini aja. Artinya apa? Kalau kita melakukan monitoring di sini, dan kita punya tambang di sini, seolah-olah dampaknya nggak ada, kecil sekali. Artinya kita bisa memanfaatkan kondisi geologi ini bahwa nanti kalau ada tambang, bahwa tidak akan memengaruhi sekelilingnya, karena ada lapisan impermeable. Yang kita tambang betul lapisan permeable. Tapi sekelilingnya lapisan impermeable. Apa lapisan impermeable itu? Misalnya dia alterasi clay.
Di IPML kita gunakan itu. Sehingga penambangan kita tidak akan menurunkan muka air tanah sekelilingnya. Kalaupun ada sangat minim sekali. Atau kita media fracturing ini. Nah, di Welcast. Maka kalau di Welcast, kalau kita sampai salah nambang, maka akan kemungkinan air tanah itu turun sangat drastis, tetapi hanya di lokasi sini aja. Di luar lokasi itu nggak ada masalah, karena medianya bergerak di media kas. Artinya yang penting bagaimana hubungan antar kas, tekanan antar lokasi penambangan kita. Nah, itu jadi tidak selalu penambangan itu menyebabkan penambangan dari kas menyebabkan turunnya muka air tanah, karena kita bicara di kas itulah bicara fracture, bukan media rekahan. Artinya apa? Kita mengenal komunitas primer, yaitu media pori dan media sekunder, yang mana ini adalah media rekahan. Selama ini yang kita peroleh, yang kita tahu adalah kita selalu menggunakan media pori. Jarang sekali kita menggunakan poritas sekunder. Tetapi poritas sekunder itu dampaknya luar biasa. Kita lihat di sini, dengan nilai K yang sama, mirip. Dampak dengan waktu yang sama, kecepatannya itu adalah 6.500 kali. Kalau 6.500 kecepatan itu media 6.500 kali daripada media rekahan. Apa artinya? Kalau dalam prediksi kita, polutan itu hanya bergerak di sini, media rekahan, media pori, maka sebetulnya kalau kita menggunakan media rekahan, itu udah di sini. Artinya masyarakat yang menderita. Jadi kita harus tahu konsep hidrostratigrafi kita bagaimana. Media rekahan atau media pori. Itu yang harus kita tahu dulu. Baru kita melakukan start bagaimana. Sebagai contoh seperti ini. Kalau kita di dalam media pori rekahan, di situ ada embung, ada terra rosa tebal. Maka terra rosa tebal itu kita buat embung-embung di sini. Embung-embung ini di sini adalah medianya adalah pori. Sedangkan batuan dasar gamping dan mungkin batuan beku, dia akan bersifat media rekahan. Jadi seolah-olah kalau kita bisa melakukan konservasi di daerah terra rosa itu, kita akan menciptakan suatu spong yang besar sekali sehingga akan menjaga kontinuitas ini. Atau sebaliknya, kita buat tambang di sini, kita buat pit-pit yang banyak di sini untuk menyalurkan air. Air tidak boleh keluar sehingga dia akan masuk ke dalam rekahan. Artinya ini adalah konservasi. Jadi tidak selalu tambang selama ini di textbook bahwa media tambang di kas akan menyebabkan air tanah. Belum tentu. Kita harus lihat dulu bagaimana konsep hidrostratigrafi. Bagaimana konsep K-nya, perhitungan K. Kemudian juga kita lihat titik monitoring. Bagaimana meletakkan titik monitoring tersebut. Atau lokasi pumping kita. Ini contoh. Kalau kita punya ini, contoh ini adalah di mana inilah K1. Ya. Jadi K2, maaf, K1, K3. Maka apa terjadi? Kalau dia mempunyai nilai K berbeda-beda, terus kita taruh screen di sini, maka penurunan muka air tanahnya akan berbeda dengan debit yang sama. Jadi intinya kita harus tahu di mana kita meletakkan titik monitoring yang tepat, bagaimana kondisi hidrostratigrafi kita. Tidak sekedar kita melakukan kedalaman sekian, tapi bagaimana hidrostatik supaya hasil monitoring kita itu tetap tepat. Jadi jangan sampai salah seperti ini. Tanpa melihat kondisi, terus kita tidak tahu bahwa kondisinya seperti ini, kita taruh screen-nya di sini, kita pumping, terus drawdown-nya turun sekali, dan kita lalu generate bahwa semua drawdown itu seperti ini. Tidak. Nah, ini yang pentingnya, bagaimana hidrostratigrafi tiap lapisan, dan bagaimana nilai K tiap lapisan, dan hubungan antar K batuan, ya, untuk bisa menghasilkan titik monitoring atau titik pumping yang tepat. Sehingga kenapa saya katakan tadi, ini contoh yang real. Untuk air tanah bebas, ini ada contohnya air tanah bebas. Fungsi waktu air tanah bebas sangat turun dengan drastis ini. Tetapi untuk air tanah tertekan tidak sama sekali tidak turun. Artinya apa? Kita bisa lihat air tanah bebas yang dekat pit itu akan turun dengan drastis. Tetapi yang jauh dari pit dia nggak turun. Nah, tetapi untuk air tanah bebas relatif tidak turun semua. Maaf, tertekan tidak turun semua. Nah,
Ini yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia? Terjadi di Indonesia adalah seperti ini. Ini dibor begini terus diukur muka air tanah di sini. Tanpa memperhatikan dari mana ada aquifer sini, aquifer biasa. Sehingga pencerminan muka air tanah itu menjadi tidak benar. Seolah menakutkan, seolah muka air tanah itu turun sangat drastis akibat penambangan. Padahal yang turun itu hanya air tanah bebas, bukan air tanah tertekan. Ini contoh yang real di mana sudah dilakukan dengan jangka waktu yang panjang. Jadi intinya sekali lagi, saya mohon untuk yang berkecimpung itu, tolong perhitungan nilai K jangan komposit, hitunglah per layer dengan menggunakan seal dan sebagainya dengan menggunakan packer. Jangan menggunakan konsep ini. Ya, hanya muka air tanah hanya diukur di satu sebagai komposit, itu tidak benar. Ya. Jadi contohnya, nah, contoh lagi, ini contoh yang tidak betul. Kita bisa tahu penampang geologinya itu seperti ini. Penampang geologi hidrostatikanya ada impermeable, ada aquifer, ya, seperti ini. Tetapi pembuatan MAT-nya itu seolah air tanah bebas semua. Padahal kita jelasin ada aquifer, ada aquiclut, ya, ada impermeable layer yang seharusnya muka air tanah itu tidak bisa dikontur seperti ini. Harus diukur per aquifer. Tapi yang sering terjadi di Indonesia itu seperti ini. Kenapa ini terjadi? Karena kita menghitung muka air tanah itu salah komposit. Jadi di sini nih, dibor di sini, terus muka air tanahnya dihitung di sini komposit. Itu tidak boleh. Artinya harus kita ukur betul-betul muka air tanah itu adalah muka air tanah di aquifer yang sama. Bukan merupakan aquifer komposit. Karena ini salah, dampaknya apa ini? Dampaknya seperti ini. Nah ini. Dampaknya air tanah seolah masuk ke semua ke pit ini. Padahal mungkin juga tidak. Sehingga muncul seperti ini. Kita lihat ini contoh kesalahan-kesalahan. Kita tahu ini karena topografinya itu begini. Ya. Ini topografinya seperti ini. Oh, maaf. Karena topografi seperti ini, dan menggunakan konsep muka air tanah, sehingga MAT-nya di sini, sedangkan batuannya begini, sehingga Anda lihat ini ada void, yang seharusnya air masuk ke sini, menjadi mengikuti topografi. Kan nggak masuk akal ini. Harusnya air ke sini. Tapi Anda lihat ini karena apa? Masih menggunakan konsep komposit yang mengikuti topografi. Nah, dampaknya apa nanti kalau ini salah? Kita lihat dampaknya luar biasa. Dampaknya seperti ini. Ada air asam tambang. Terus gerakan air asam tambang ini bagaimana? Ini yang sering terjadi. Nah, kemudian karena apa? Menganggap media itu sebagai homogen seperti ini. Kalau homogen, iya. Tapi kalau batuannya tidak homogen, maka konsepnya harus berbeda. Sehingga kita harus berhentikan dulu kembali lagi. Aquifer kita ada di mana ini? Seperti ini, nanti ya. Maka kita melakukan desainnya itu seperti ini nanti. Maaf. Kita lihat di sini, ya. Di sini ada seal-nya ini. Ada semen. Kita lihat ada semen di sini. Ada semen. Inilah semen, cutting dan semen. Kemudian inilah saringan dan inilah semen lagi. Tapi betul-betul yang kita ukur itu di sini. Betul-betul kita ukur di sini. Ada 2 pipa monitoring untuk testing. Sehingga betul-betul nanti yang kita amati di sini dan di sini. Bukan komposit. Waktu saya masih ada, mohon maaf. Setengah jam untuk hidro. Ya, Pak, 3 menit lagi, Pak. Makasih. Ya, Pak. Nah, sehingga kita lihat di sini, maaf, sehingga kita lihat di sini ada setelah dibor flowing ini, ada di dalam aquifer 1, aquifer 2,
dengan elevasi yang beda-beda dan nilai K yang berbeda-beda semua. Nah, oke, saya kembali lagi seperti ini. Bagaimana kalau dia di batuan? Kita lihat, kalau di batuan, maka kadang-kadang kita temukan suatu kondisi yang sangat airnya banyak, kadang-kadang kering, dan kadang-kadang eh, banyak setengah banyak lah begitu ya, seperti ini. Kadang-kadang kita temukan karena di dalam media batuan itu lebih banyak dikontrol oleh rekan. Nah, arti ini jumlah rekan dan hubungannya. Sehingga nanti hubungannya adalah pencemaran air tanah. Karena apa? Kalau kita masih menggunakan konsep hidrostatis seperti ini, ya, poris, dan di sini media pori, maka kecepatan nanti, pencepatan pencemaran itu akan lebih besar lagi. Jadi jangan sampai nanti masyarakat sudah menderita, tetapi studi kita, studi secara saintifiknya belum terjadi pencemaran. Kenapa? Masih menggunakan konsep media pori. Padahal lokasinya adalah media rekan yang kecepatannya 6.500 kali media pori. Jadi kalau diprediksi katakanlah akan tercemar dalam 2 tahun, kita akan tinggal bagi lagi 2 tahun dibagi 6.500 tahun. Belum seminggu sudah tercemar lokasi itu. Nah ini nanti arahnya begini. Kalau kita punya seperti ini, ya, contohnya, maka bagaimana kondisi pencemarannya? Bagaimana water balance di sini? Artinya kemudian ada tentuan titik pantau. Kalau titik pantaunya di sini, maka titik pantau di sini. Maka titik pantau di sini. Kalau titik pantau di sini, maka muka air tanah turun sangat drastis kan. Tapi kalau titik pantau di sini, di sebelah sini, maka air tanah tidak turun. Jadi jangan sampai masyarakat sudah teriak-teriak muka air tanah, Anda mengatakan, kita semua mengatakan, oh muka air tanah tidak turun. Tidak betul itu. Karena yang turun itu yang sejajar strike ini. Karena di sini tidak turun sekali sedikit, karena di sini ada lapisan impermeable. Sehingga hasil pemantauan muka air tanah itu relatif tidak terpengaruh oleh akibat penambangan. Nah, ini contohnya ini. Nah, kalau media rekan tadi, dengan ada media rekan bisa saja titik monitoring itu turun sangat drastis sekali. Karena apa? Di sini air itu masuk ke sini. Dari titik monitoring kondisinya seperti ini. Tetapi dari titik kenyataannya, ya, dari teoritis maaf, antara teoritis dengan monitoring itu jauh beda. Karena satu menggunakan media pori, satu menggunakan rekan. Mohon maaf, Oke, ini menyela, Pak. ya, Waktunya sudah 30 menit, Pak, untuk yang hidup. baik. Oke, baik nanti saya, itu kalau ada pertanyaan akan saya lanjutkan. Ya. Oke. Hmm. Baik, untuk yang geoteknik, nanti mungkin diskusi akan saya jawab lebih sebentar. Baik, apakah bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Bisa, baik. Jadi saya part 2, 30 menit kedua adalah masalah geoteknik. Kalau bicara, kita bicara masalah kestabilan lereng. Mungkin kestabilan lereng hal yang sangat mudah diucapkan. Tetapi untuk tambang dengan galian semakin besar, kita akan merenung nanti. Apakah betul metode yang kita terapkan itu sudah baik dan benar? Nah, kenapa kita lihat? Kalau kita bicara substability, maka sebetulnya ke semakin dalam, maka kita sudah bicara bukan lagi soil, tetapi adalah bicara batuan. Kalau bicara batuan, berarti kita bicara adalah rock mass structure. Bukan soil properties, tapi rock mass structure. Sehingga agar saintifik kita bagus dan hasil analisa kita baik, yang penting adalah bagaimana mekanisme longsorannya dulu. Ya, pertama adalah mekanisme longsoran bagaimana. Berarti kita harus mengetahui bagaimana struktur zat. Yang kedua adalah
Apa yang mengaruhi sensitivitasnya itu? Tadi air, hidrogeologi tadi, yang kebanyakan berasal dari air hujan, gempa, dan land use. Kemudian bagaimana? Apa kita takut kalau longsor? Tidak perlu takut. Yang penting bagaimana kita bisa menstabilkan. Dan kemudian kalau kita sudah bisa menstabilkan, bagaimana melakukan optimasi desain. Setegak mungkin, setinggi mungkin. Tapi masih aman. Nah, pertanyaannya begini. Mengapa sering jadi longsor? Ya, karena ada kesalahan konsep. Ini yang sering Pak. Longsoran di low wall ini. Longsoran di low wall itu selalu dianggap longsoran busur. Itu adalah salah total. Tidak ada di low wall itu yang membentuk longsoran busur. Di low wallnya di sini. Longsoran low wall kebanyakan adalah longsoran buckling. Tetapi hampir semua analisa di Indonesia itu menggunakan busur. Sehingga selalu aman. Sehingga hasilnya apa? Seolah lereng kita aman. Ternyata di lapangan longsor semua di low wall. Meskipun mungkin sudutnya hanya 10 derajat, 15 derajat. Yang kedua, kita lupa. Ini adalah bentuk longsoran busur yang besar sekali. Ya. Tidak ada namanya longsoran busur yang terbentuk akibat busur, longsoran low wall akibat busur. Selalu bentuknya seperti ini. Dan yang kedua kita lihat, nanti waktu penimbunan di tambang, tidak ada namanya longsoran membentuk busur seperti ini. Longsorannya terbentuk antara kombinasi busur dan bidang. Kombinasi busur dan bidang. Selalu diinisiasi oleh adanya tension crack yang ada di sini. Bayangkan kalau kita di sini ada air, kemudian kita melakukan salah analisa dengan busur aman. Kita lupa bahwa longsoran di sini bukan busur, tapi ada longsoran bidang. Maka akan ada tsunami. Kita punya air tingginya 200 meter. Air bah, tsunami kecil muncul. Karena ada displace. Ya, itu adalah kesalahan daripada pengambilan keputusan. Model mekanisme longsoran. Jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana mekanisme longsoran. Bukan kerumitan analisanya. Contoh lain, di batuan ini kita tahu di high wall. Batuan ini diledakkan, tetapi longsorannya masih longsoran busur juga. Pasti aman. Kalau saya mengatakan tanpa saya analisa, pasti aman longsoran busur. Dan itu dipakai oleh ahli-ahli kita. Dan kita banyak kita lihat, kita coba kita introspeksi diri kita. Betul nggak kita analisa? Batuan diledakkan, tapi menggunakan longsoran busur. Pasti aman itu semua. Padahal longsoran kita tidak begitu. Nah, kemudian contoh lain. Pemakaian sangat sederhana dengan hawk and spray. Padahal kita punya terjadi dari pelapisan seperti ini. Nah, hawk and spray, dia menggunakan konsep homogen. Sehingga hasilnya pun tidak akurat. Gitu. Jadi tidak mengerti bagaimana konsep stratigrafinya, bagaimana melakukan mekanisme longsorannya, sehingga selalu longsoran itu selalu menggunakan busur dan sebagainya. Karena apa? Ini masih menggunakan konsep soil mekanik. Di mana di batuan itu beda dengan soil mekanik. Mekanika tanah. Jadi kita harus bedakan. Longsoran kita itu tipikal soil atau tipikal batuan. Kalau tipikal batuan, berarti kita harus pilih metode longsoran, mekanisme longsoran mana yang akan kita gunakan. Kalau soil, berarti kita bicara atau wisdom, maka kita bicara adalah wisdom tertentu yang homogen, yang datar, maka kita bisa menggunakan busur. Tetapi untuk wisdom, in-pit dam, seperti ini, maka tidak boleh kita menggunakan longsoran busur. Maka akan terjadi bencana nanti. Nah, contoh lain ini. Yang sering terjadi. Longsoran di low wall dibentuk seperti ini. Dengan simpelnya aja. Aman. Seharusnya analisanya harusnya seperti ini. Di mana merupakan longsoran kombinasi antara busur dengan bidang. Tidak bisa kita menggunakan bidang saja atau busur saja. Ya.
Sehingga yang perlu dalam penelitian untuk geoteknik ini, kita perlu karakteristik bagaimana kondisi geologi dan hidrogeologinya. Nah, saya sangat senang sekali panitia tadi ada dua topik, yaitu hidrogeologi dan geologi. Memang itu saling berkaitan, termasuk nanti ada sedikit masalah hidrologinya. Kemudian kita harus tahu bagaimana geotechnical parameter, strength, durability, bukan jenis batuan. Jadi, nah ini kalau orang geologi mengatakan jenis batuan, tapi untuk geoteknik yang penting adalah strength dan deformability-nya. Kemudian adalah bagaimana mendapatkan data hidrologi parameter tadi. Betul tidak? Sudah kita bahas. Nah, kemudian setelah kita tahu semua bagaimana kinematik longsorannya. Setelah kita tahu kinematik longsoran, kita gunakan software apa kalau kita menggunakan software apa yang cocok. Jangan dipaksakan. Kalau software-nya nggak ada, terus kita paksakan, pasti aman. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Nah, sehingga kita tekniknya, kita harus ada beberapa teknik konvensional, yaitu kinematik analisis, ada SMR analisis, dan limit equilibrium analisis. Pada saat ini yang paling banyak dipakai adalah ini. Yang tadi dasar daripada sebagian daripada limit equilibrium digunakanlah busur. Ada sebagian sudah menggunakan numeric method dengan menggunakan finite element. Nah, untuk media fracturing ini adalah yang paling cocok. Dan yang terakhir adalah metode yang saya namakan adalah metode non-conventional analysis. Nah, artinya seperti ini. Kalau kita lihat batuan seperti ini, maka hanya disinilah yang kita boleh analisa busur. Sedangkan di lokasi ini sama sekali tidak boleh menggunakan longsoran busur. Harus menggunakan kinematik. Jadi kalau dia fracturing sama sekali, maka seperti ini, maka kita boleh menggunakan busur. Untuk lapisan seperti ini, kita tidak boleh menggunakan longsoran busur, itu tidak boleh. Harus menggunakan konsep kinematik. Konsep kinematik itu apa? Kita harus melakukan pengukuran strike dan deep direction dan arah kemiringannya. Baru kita plot. Tidak boleh kita melakukan seperti ini. Karena apa? Longsoran itu dikontrol oleh join ini. Kekasaran join, pengisi join, dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana mengambil data di sini? Tidak boleh kita mengambil data di sini, yang bagus ini, kemudian dibawa ke lab, dipatahkan, kemudian keluar C dan V, itu nggak boleh. Sampel harus diambil di sini. Betul-betul mempresentasikan kondisi sampel yang ada. Karena bidang lemah itu dikontrol oleh join ini, atau rekahan yang ada. Nah, ini konsep dasar. Mohon nanti dimengerti di sini bahwa konsep dasar kapan kita menggunakan busur, kapan kita menggunakan konsep kinematik. Kalau kita menggunakan konsep busur, parameter apa yang harus kita kumpulkan? Kalau kita parameter untuk kinematik seperti yang blok ini, parameter yang apa yang harus kita kumpulkan? Karena dia mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda. Nah, seperti ini. Banyak kejadian, ini contoh saja kejadian. Ada lapisan batuan seperti ini, tapi longsorannya busur seperti ini, seperti gambar ini, analisa. Ya pasti aman. Padahal konsep busur itu hanya berlaku, busur ini hanya berlaku untuk timbunan di sini. Bukan untuk lapisan ini. Ini harusnya longsorannya longsoran bidang. Sehingga kalau kita gunakan longsoran busur sini pasti aman, FK-nya mesti tinggi. Jadi contoh di sini, kapan kita menggunakan longsoran busur, kapan menggunakan longsoran bidang. Jangan semuanya karena tidak punya software atau kita memperhatikan mekanisme longsoran, langsung kita busur seperti ini. Seolah batuan pasti busur. Tidak, salah total. Jadi harus kita tahu bagaimana mekanisme longsoran yang berlaku. Tipenya adalah batuan, atau soft rock, atau hard rock. Nah, ini contoh yang menggunakan di sini, menggunakan konsep bukan limit equilibrium, tapi menggunakan adalah finite element. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara batuan, maka bicara kita pemetaan struktur. Dari pemetaan struktur itu kita tahu, kalau dia menyebar, arahnya menyebar sini, maka dia longsorannya longsoran busur. Artinya batu ini jointed sekali.
Tapi kalau ada hanya satu polus ini, berarti longsorannya adalah longsoran bidang. Kalau ada dua polus seperti ini, maka longsorannya adalah baji atau longsoran toppling. Jadi kalau kita bicara batuan, maka yang kita perlukan adalah pemetaan struktur. Dari pemetaan struktur nanti kita tampilkan kita tipe longsoran apa yang terjadi. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, atau mungkin ini. Kalau ini mungkin tergantung daripada penggaliannya. Sehingga kalau kita lihat, inilah gunanya nanti kinematik. Dari kinematik ini kita bisa melihat pemetaan kita supaya itu komunikatif. Kita tahu longsorannya di sini bukan longsoran busur lagi. Apakah longsoran toppling, baji, toppling seperti ini, baji, atau longsoran bidang. Nah, kemudian dalam analisa kita harus tahu juga longsoran itu dalam bentuk kering, jenuh, kering dan gempa. Nanti muncul lagi adalah lebih detail lagi adalah bagaimana jarak fracture terhadap konnya. Jadi kalau di sini tidak boleh sama sekali untuk batuan dan sebagainya kita menggunakan longsoran busur. Itu adalah salah total. Karena yang bicara di sini adalah longsoran dikontrol oleh kinematiknya. Atau dengan menggunakan SMR. Kalau batuan kita menggunakan SMR, slope mass rating, untuk mengetahui bagaimana batuan itu stabil, tidak stabil, atau potensialnya unstabil. Sehingga kita tahu bagaimana kondisinya. Untuk menggunakan SMR, kita tahu menggunakan RMR. Kalau RMR ada 5 parameter yang harus kita penuhi. Pengambilan datanya beda dengan soil. Jadi mohon dibedakan, site kita itu soil, soft rock, atau hard rock. Karena itu akan membawa metode penelitian lapangan yang berbeda-beda. Metode analisa yang berbeda-beda juga. Nah, kalau kita bicara, saya sederhana aja, kalau kita bicara limit equilibrium yang selama ini kita pakai, ada sistem dan sebagainya, maka secara umum gaya-gaya seperti ini, bahwa safety factor sama dengan gaya N ini, tangan sudut dalam kali kohesi dan sepanjangnya. Di mana N sama dengan V cos alpha, tergantung pada kebiringan ini, S ada dengan V sin alpha, dengan V itu sama dengan rho, volume rho G. Nah, mohon dicermati di sini. Bedanya rho dan unit berat. Ini adalah unit berat. Ini adalah unit berat. Unit berat merupakan rho kali G, densitas kali G, sedangkan ini adalah densitas yang mempunyai satuan yang berbeda. Nah, ini harus dicermati dalam perhitungan nanti kestabilan lereng. Karena ada software yang meminta rho, ada yang meminta unit width. Sehingga dengan demikian, kalau ini contoh yang sederhana saja, apa dampaknya nih? Bagaimana kalau ada tension crack di sini? Kita bisa melihat ini, kalau tidak ada air, ya, tidak ada kohesi, maka sebetulnya fungsi kestabilan lereng itu adalah fungsi daripada sudut geser dalam dan sudut bidang lemah ini. Ya. Kalau sudut geser dalam, selama sudut geser dalam lebih tinggi daripada bidang lemah ini, maka dia akan SF-nya lebih dari 1. Tetapi begitu ada air, mengapa kita tadi dalam analisa itu ada, kita lihat sini, maaf, ya. Ada kering, jenuh, kering dan gempa, kemudian ada tension crack, karena ini akan mengaruh. Sebagai contoh, kalau kering tadi, maka kering itu hanya dipengaruhi oleh sudut geser dalam dan bidang lemahnya. Begitu ada tension crack, ya, kita lihat ini, begitu ada tension crack, maka akan merujuk daripada safety factor-nya. Karena apa? Adanya tekanan hidrostatis. Ya. Sehingga kenapa kita lihat lereng-lereng setelah hujan itu runtuh, karena adanya tension crack. Jadi itu penting sekali mengamati adanya tension crack. Nah, tension crack dengan jarak ini akan pengaruh pada kestabilan lereng. Jadi tension crack itu adalah kondisi yang sangat tidak stabil. Karena apa? Di sini kita lihat bahwa adanya tension crack itu mengurangi adanya gaya buoyancy, ada gaya dorong.
Sedangkan untuk gaya apa namanya? Untuk gaya dorongnya ada tambahan buoyancy ini, gaya dorong seperti ini. Jadi otomatis yang tadinya aman ada pengurangan gaya sebesar ini, maka jadilah longsor pada saat hujan. Nah, kondisi ini berbeda kalau tidak ada tension crack. Sehingga kenapa kita penting melakukan monitoring tension crack. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah begini. Kalau di lereng kita ini ada mata air. Mata air. Maka tiba-tiba mata air ini hilang. Pertanyaan adalah mata air itu hilang karena tidak ada air kering atau ini kesumbat. Kalau kering bagus karena tension crack ini akan jadi 0. Tapi kalau kesumbat maka static hydrostatic pressure naik seperti ini. Yang tadinya hanya segini menjadi sebesar ini. Kenapa seringkali kalau kita lihat di daerah kerja tambang, begitu ada mata air ini ditutup ini. Itu sama dengan menciptakan bencana. Karena apa? Dengan kita tutup mata air ini, maka hidrostatiknya akan menjadi besar. Ini beberapa contoh untuk finite element. Ya. Jadi nanti tinggal di bagaimana kondisi batuannya, kemudian metode apa yang longsor di sana. Kemudian untuk metode discrete element. Ini contoh lagi, kalau kita lihat batuan ini, miringnya ke sini. Ini. Secara mekanika, batuan ini tidak akan runtuh karena dia miring ke searah ini. Tetapi karena adanya join ini, kemudian adanya low angle join ini, maka ini akan turun begitu ada rekahan ini, ada tension crack, dia akan turun seperti ini, sehingga dia masuk ke sini mengungkit ini, kemudian menciptakan ini dan longsornya bentuk seperti ini. Ya. Jadi meskipun secara geologi, secara tatanan dia tidak longsor, tetapi ada satu mekanisme lain yang bisa menjelaskan bagaimana konsep itu longsor, yaitu kita kenal dengan metode unconventional method, yang dimana kita dekati dengan discrete element. Karena kalau kita masih menggunakan konsep geologi biasa, maka lokasi ini relatif tidak akan longsor, karena secara mekanika tidak akan longsor. Ini contoh yang tadi discrete element, ya, untuk batuan yang keras. Nah, ini contohnya bahwa kita lihat sini, untuk kondisi tertentu ini, maka busur itu hanya boleh di zona lemah ini. Konsep ini katakanlah di batuan sangat lapuk dan sebagainya. Nah, sehingga dari sini kita kenal nanti dengan nama konsep pendekatan dengan jambu, ya, dan sebagainya. Nah, seperti ini adalah kombinasi di mana dia ada busur, kemudian dari bidang, kemudian muncul seperti ini. Artinya apa? Kita harus tahu mekanisme longsoran itu bagaimana. Untuk bisa tahu mekanisme longsoran, kita harus stratigrafinya, pelapisan. Untuk bisa mengetahui itu, next step ada bagaimana joinnya, bagaimana strength batuannya. Baru kita bisa memperkirakan bagaimana pola longsoran yang ada, kemudian kita pilih software apa yang cocok untuk kalau kita mau pakai software apa yang cocok. Sehingga contoh seperti ini, kalau kita biarkan seperti ini, maka kita bisa longsoran busur dan longsoran bidang. Yang menentukan longsoran busur dan bidang itu kita, bukan software. Bentuknya sama. Nanti jawabannya akan beda. Kenapa? Kalau longsoran busur tidak dipengaruhi oleh adanya jointed. Jadi sekali lagi, penentuan busur dan bidang itu adalah kita. Sehingga kalau busur ya seperti ini, mau analisa busur. Ya. Busur, apakah jambu dan sebagainya. Tetapi untuk batuan itu tidak pernah terjadi sebagai longsoran busur. Selalu baji, begini, toppling, atau plain failure. Nah, jadi di sini tidak hanya dipengaruhi oleh C dan V, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kekasaran batuan tersebut. Semakin dia kasar, maka relatif dia akan lebih stabil, meskipun CV-nya rendah.
Artinya apa? Kalau kita menggunakan konsep konvensional, kita hanya C dan V tanpa tahu bagaimana mendapatkan C dan V itu, maka seolah loreng kita akan luncur. Artinya apa? Harus ada konsep tertentu bagaimana menghitung C dan V tersebut. Nah, kemudian longsor. Apakah semua longsor? Nah, tadi kita sudah melakukan pemetaan rekahan dan sebagainya, belum tentu longsor. Nah, jadi kita kembali lagi ke pola daripada fish kita, bukaan kita. Ini ada potensi longsor dan inilah tidak ada potensi longsor. Tetapi kalau kita bukaan kita ke sini, maka ada potensi longsor ini. Nah, itulah keputusan namanya optimasi tadi. Tetapi pertanyaannya, kalau ini bentuk begini tapi sudutnya, ya, ini joinnya, ini adalah tambang, ini adalah front saya. Kalau ini lebih dari 30 derajat, 20 derajat, maka potensi longsor tidak ada lagi. Meskipun kita punya potensi ini. Jadi kalau ini lebih besar dari 20 derajat, maka tidak terjadi potensi longsor. Ini contohnya. Nah, kalau kita menggunakan soil mekanik, maka yang kita peroleh seperti ini. Begitu dia miring sedikit ke sini, maka dia selalu stabil. Begitu dia muncul ke sini, mereka menggunakan soil C dan V tadi. Atau menggunakan busur. Maka dia akan aman. Nah, sehingga tanpa perhitungkan bagaimana tension crack yang ada di sini. Begitu kita masukkan tension crack, nah ini, kita lihat contoh ini. Safety factor tanpa tension crack 3,1, begitu kena saturated 2,9. Dengan tension crack dengan jarak 0,1 dari crash 2,4, dan kemudian tension crack dengan air, dengan tension crack dengan faktor G 0,1, dia akan turun sekali. Ya. Kita lihat sini, kenapa saya menjadi itu concern saya. Kita lihat di sini. Dengan tension crack, tanpa tension crack, antara dry dan saturated relatif aman. Tapi dengan tension crack, dengan air, ya, dengan tension crack, dia akan turun drastis. Belum ditambah air nanti. Kemudian dengan tension crack, dengan ada gempa, dia juga akan turun. Jadi yang dari sini, sekarang tension crack-nya kita potong di sini, seperti gambar ini. Maka safety factor-nya akan beda. Sehingga mengapa pentingnya pengamatan daripada tension crack ini dalam kehidupan operasional nanti. Nah, sehingga nanti kita plot seperti ini. Nah, kita plot tadi, memudahkan kita. Jarak tension crack terhadap faktor keamanan. Sehingga nanti dalam monitoring kita tahu, begitu tension crack kita di sini, kita sudah tahu warning ini. Oh, tambang saya nggak aman. Kalau tension crack di sini, FK-nya aman. Begitu 1,5 sini, waduh, udah dekati 1 ini. Harus siap-siap apa yang harus kita lakukan. Nah, inilah kondisi bagaimana kita melakukan pengamatan itu harus melibatkan tension crack. Dalam perhitungan stability, kita harus melibatkan tension crack. Karena tension crack adalah suatu kondisi yang tidak stabil. Kecuali kalau kita yakin bahwa tidak akan mungkin terbentuk tension crack. Tapi itu sangat kecil sekali kemungkinan. Kemudian ada longsoran baji seperti ini. Artinya kita harus melakukan pemetaan width failure dan sebagainya. Seperti ini ada perhitungannya. Nah, width failure pun sama. Begitu dia kena, harus kita lihat tadi secara individu atau tidak ada tension crack, maka begitu ada tension crack tadi, dia akan turun. Yang tadinya dry sekian, begitu ada tension crack, ini drop sekali. Jadi harus hati-hati di sini kita. Kita harus mengatakan bahwa selama ini kita kalau menghitung kestabilan, kita tidak pernah memperhatikan tension crack kita. Tidak ada pernah meyakinkan tension crack ada atau tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau ada tension crack, maka kestabilan lereng itu akan turun drastis. Apalagi ada hujan. Sehingga kenapa fenomenanya, begitu musim kemarau panjang, ada tension crack, begitu hujan, maka longsor terus.
Yaitu karena tadi itu bahwa tension crack itu akan menyebabkan turunnya kestabilan lereng dan itu menjadi lebih parah kalau ada air tadi. Nah, contohnya seperti ini, dia akan turun drastis sekali. Oke. Atau ada toppling seperti ini, jadi beda-beda. Ya. Oke. Ini adalah contohnya yang lagi untuk apa namanya, selama ini kalau kita bicara longsoran buckling, ini saya sedikit ulangi, selalu busur seperti ini, padahal longsoran busur tidak pernah terjadi dan selalu aman, ya. Aman, padahal dia tidak aman. Kemudian finite element juga sama, kita bisa menggunakan finite element di low wall gitu ya, atau kita bisa melihat bagaimana pergerakan daripada stres sana. Nah, kemudian kita lupa juga di low wall itu kadang-kadang muncul sini atrasi, yang mana begitu kena hujan dia akan menjadi lumpur, yang mana kondisi longsoran ini tidak bisa kita gunakan dengan busur dan sebagainya. Atau di daerah atrasi, yang mana begitu kena air menjadi, atau perubahan geologi yang sangat kadang-kadang kita tidak bisa deteksi. Perubahan geologi ini bagaimana betulnya mekanismenya? Ini agak sulit betulnya. Apakah busur ataukah bidang atau apa, itu agak sulit ini. Karena seperti ini. Iya. Nah, ini sangat sulit sekali untuk penentuannya. Kemudian seperti ini. Kenapa jadi masalah selama ini di Indonesia? Karena konsep pemilihan kestabilan lereng tidak tepat. Nyatakan aman setelah berapa tahun longsor. Yaitu konsep kestabilannya tidak tepat. Contohnya apa? Wisdom misalnya. Wisdom ini kita lihat hanya bicara, kalau bicara wisdom hanya bicara ke busur. Padahal di sini ada pressure. Utama di adalah aluvium. Ya, contoh lagi, nah ini. Apa kita takut? Tidak perlu takut. Kita melakukan penggalian di daerah setelah tahu sifat fisik mekaniknya, kita lakukan penutupan supaya tidak ada erosi. Jadi tidak selalu tambang menyebabkan kerusakan. Tiap penggalian kita tutup, jadi erosi tidak ada. Seperti ini. Nah, kecuali kalau kita biarkan seperti ini, erosi berat, semuanya berat. Atau gunakan metode automatic based, kita bisa lakukan peramalan. Begitu hujan besar tadi, kapan kita longsor? Karena apa? Ada tension crack tadi. Ini sebagai penutup, kita tidak perlu takut adanya penggalian penambangan. Kalau dilakukan dengan baik dan benar, itu dia akan menjadi. Ini daerah yang sangat kritikal gitu ya. Penambangannya dengan sangat hati-hati ditutup, kemudian operasional semua tidak ada run off, dan inilah kondisi yang sebenarnya. Ini kita lihat air ditutup semua ini, ya, ditutup semua karena sifatnya ini tidak boleh landai, harus tegak supaya tidak ada erosi. Ditutup semua nantinya. Akan perlu supaya tidak ada silt yang lewat, diberi pagar ini dari segi tekstil. Betul-betul hutan itu terpelihara. Jadi betul-betul hutan tidak ada namanya TSS, ya, itu keluar. Ya, tidak ada erosi karena semua ketangkep di sini untuk protection. Untuk yang di atas kita beri seperti ini. Waktu hujan kita tutup semua seperti ini. Jadi tidak selalu tambang itu merusak. Tergantung bagaimana rencana tambangnya, bagaimana perencanaannya, bagaimana action yang harus dilakukan. Itu aja yang saya bisa untuk kita ini. Mungkin untuk waktu saya untuk tanya jawab. Silakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Budi untuk penyampaian materinya dari hidrogeologi sampai ke geoteknik. Semuanya sudah disampaikan dan kami buka juga untuk pertanyaan dari rekan-rekan semua. Mungkin sudah ada 2 pertanyaan Pak Budi untuk di kolom chat. Silakan ya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama dari Saudara Okta, Pak Budi untuk mendapatkan data hidrolik ganda diperoleh dengan cara apa ya? Jadi gini, baik, saya mungkin dengan gambar. Mohon maaf saya kurang bagus kalau apa namanya. Baik. Oh, maaf.
Nah, ini yang baik, sangat sangat bagus pertanyaan. Katakanlah begini, kita tahu ada dua aquifer di sini, dua aquifers. Ya, yang sering dilakukan, yang kita lakukan dengan menggunakan yang sering dilakukan selama praktek yang dilakukan di Indonesia saat ini adalah ini dibuat pemboran ini, ya, dari pemboran ini langsung diukur MAT-nya hanya di sini saja, ya kan? Kemudian dilakukan slug test atau pumping test, diisi air, kemudian ya inilah nilai K-nya. Jadi K-nya itulah K komposit. Kalau ini yang diukur adalah K tiap aquifer. Memang agak rumit, tetapi itulah yang harus dilakukan kalau kita ingin hasil tambang kita tidak merusak lingkungan. Sehingga yang kita lakukan seperti ini gambarnya. Ini, ya, contohnya seperti ini. Ini kita semen ini. Ini aquifer 1 titik tadi, kita semen di sini. Terus ini kita pasir. Jadi betul-betul yang kita tes itu di sini saja. Ini juga sama. Ini cutting diisi bentonit sehingga inilah impermeable. Terus ini udah kita kita ukur gitu ya, kita isi pasir, kita tes lagi di sini. Jadi betul-betul yang kita dapatkan adalah K1 di sini. Inilah K2. Memang perlu konstruksi khusus, perlu usaha khusus sehingga dari sini kita bisa menentukan MAT1 di sini dan MAT2. Yang selama ini yang kita lakukan ya langsung aja dibuat gini aja satu gitu ya. Nah, satu gini saja. Ada screen-screennya di sini. Nah, inilah praktek yang tidak benar. Kalau ada lapisannya aquifer, ada berapa aquifer. Tapi kalau homogen, itu boleh dilakukan. Itu saja yang bisa. Mungkin ada, kalau ada yang kurang tepat, silakan. Pak Budi izin nanya Pak Budi. Silakan. Berarti ini konsepnya kita pakai kita tahu dulu berapa jumlah sumur akuifernya, terus kita lakukan 2 sumur ya, 2 kali sumur pumping test gitu ya konsepnya. Bukan tergantung, bisa 3, bisa 4, terserah. Iya, tergantung akuifernya tadi. Iya, iya. Oke, oke. Atau kalau Anda mau pumping terus pakai packer, kalau nggak mau pakai ini pakai packer. Kalau tidak, ini kan permanen ya. Kalau nggak pakai packer test. Jadi ini ada di packer gini, ini di packer bisa juga begitu. Kalau tidak permanen, kalau ini permanen. Kalau metode saya ini bisa dipakai untuk monitoring di masa mendatang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oke, baik Pak Budi. Nah ini kondisi di lapangan seperti ini, cara testingnya. Ya, oke. Terima kasih Pak Budi, penjelasannya sudah cukup jelas ya, Mbak Okta. Oke, selanjutnya mungkin ada yang raise hand dulu deh dari Mas Iman Lutfi, silahkan. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang Pak, salam kenal. Ya, Pak. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan, Pak. Cuma mungkin saya singkat aja jadi 2 atau 3. Terutama di hidrogeologi. Jadi yang poin pertama itu berkaitan dengan nilai K komposit dan nilai K masing-masing aquifer. Di beberapa tempat yang saya temui, biasanya memang pakai komposit gitu ya, Pak ya. Karena alasannya selalu kesulitan untuk melakukan investigasi di masing-masing layer aquifer itu. Yang pertama, kadang dari teman-teman konsultan itu nggak memetakan juga aquifernya ada apa aja, di mana aja. Terus kemudian juga metode pengujian yang terbatas. Kadang ada misalnya lokasi lubang bor itu bor miring, ada bor vertikal. Nah, mereka beralasan di situ kesulitan untuk melakukan. Nah, dengan menggunakan 1 titik bor misalnya Pak, apakah possible untuk melakukan pengujian terhadap misalnya 2 atau lebih sistem aquifer yang bekerja di situ mulai dari aquifer bebasnya, kemudian aquifer tertekan misalnya ada 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Itu bagusnya seperti apa? Tadi kan sempat dijelaskan tuh Pak metodenya. Apakah metode itu sudah pernah dilaksanakan? Terus tantangannya apa? Kebetulan kita di sini lagi mau bikin sumur pantau juga Pak di tempat Ya. saya sekarang. Kemudian untuk lanjut ke sumur pantau Pak. Kalau untuk sumur pantau kan tadi disampaikan bahwa ketika posisinya salah maka representasinya juga salah gitu, nggak tepat.
kayak misal tadi Bapak kasih contoh di gambar itu saya lihat ada posisi misal kalau kita taruh di sidewall misalnya. Kalau misalnya sidewall itu diapit oleh beberapa batuan impermeable, berarti apakah harus di setiap lapisan aquifer teridentifikasi kita taruh? Artinya kalau misalnya sidewall itu sepanjang 100 meter, terus ada 4-5 jenis aquifer, apakah kita harus taruh di situ semua dalam perspektif idealnya? Kemudian kalau untuk misalnya di low wall, idealnya kita taruh di mana gitu Pak? Apakah harus mengcapture salah satu aquifer saja, atau semua aquifer yang teridentifikasi di belakang low wall itu? Kaitannya ke kestabilan lerengnya seperti apa? Terakhir Pak, mohon maaf Pak, kebanyakan ini Pak. Ya, nggak apa salah Pak. Kita share Pak, maaf. Terakhir soal eh, pemodelan kestabilan lereng yang kaitannya dengan nilai K tadi. Dalam beberapa software itu pada umumnya yang saya tahu Pak itu misalnya pemodelan itu yang paling sederhana itu dibagi jadi dua misalnya menggunakan piezometric level dan water table. Dua istilah ini kan sebenarnya berbeda. Ya, Cuma kebanyakan di kajian-kajian yang ada itu malah hanya menggunakan salah satu aja gitu. Apakah water table atau piezometric gitu. Apakah mungkin kita memodelkan nilai K dari setiap aquifer di dalam satu pemodelan kestabilan lereng itu Pak seperti konsep ideal yang tadi disampaikan gitu. Kalau bisa mungkin kalau boleh sharing pengalamannya seperti apa Pak gitu dan hasilnya perbedaannya dengan yang pemodelan biasa yang menganggap itu adalah material homogen dengan satu water level seperti apa. Mungkin itu Pak Budi, terima kasih banyak Pak. baik. Saya langsung, boleh langsung saya jawab. Jadi begini Pak, tadi masalah aquifer. Sebetulnya itu bukan alasan untuk karena ketidakmampuan menurut saya tidak kemampuan konsultan atau masalah biaya sebetulnya Pak. Sehingga kenapa selalu digunakan composite Pak ya. Nah, seharusnya kita sejak awal dari lubang-lubang eksplorasi itu kan kita sudah tahu di situ ada loggingnya. Hampir semua kalau kita bicara batu bara pasti ada loggingnya lah. Dari data logging, dari SP, dari data tanah jenis, kemudian gamma dan kaliber, dan kemudian mungkin juga ada eh, gamma density maupun tanah jenis. Itu bisa kita lihat di mana lokasi aquifer tersebut, Pak. Nah, dari data pemboran eksplorasi itu, ya, kemudian kita bisa lakukan ada dua pemikiran, Pak. Kita mau permanen atau temporary. Kalau mau temporary, kita bisa menggunakan packer test. Sama packer test. Kita buat semen ini, kita seolah di sini ada semen ya. Ini ada plug itu. Ini ada plug. Nah, kemudian kita ukur seperti ini. Jadi contoh ini satu lubang tergantung kepada diameter lubang bor eksplorasi. Ini bekas lubang bor eksplorasi yang kita gunakan. Bisa diisi 2 sampai 3, tergantung kepada diameter lubang bor eksplorasi. Kalau kita mau pakai permanen, nanti data ini kita pakai titik monitor petaatan atau titik monitoring kualitas dan kuantitas muka air tanah, maka lebih baik saran saya dikonstruksi seperti ini, Pak. Sehingga dari data ini kita bisa mengukur muka air tanah setiap waktu di sini. Dan kita bisa mengukur, kita ambil air sampelnya sehingga kita bisa mengukur kualitas air tanah yang ada di sini. Itu Pak, jadi metode ini sudah saya pakai di mana-mana Pak. Ini sangat murah sekali, bisa kedalaman sampai 200 meter juga bisa, nggak ada masalah Pak. Selama ini yang terakhir itu kedalaman 150 meter untuk aquifer yang terdalam. Itu yang pertama Pak. Mungkin ada apa sudah memuaskan Pak itu Pak? Cukup Pak, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut sama tim kita di sini. Jadi itu Pak ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk konsultan untuk mengatakan bor miring pun bisa dilakukan, nggak ada masalah Pak. Asal masih katakanlah masih 40-60 derajat masih bisa Pak, nggak ada Oh masalah. mungkin ini Pak, berarti nggak harus dengan pumping test yang ideal pumping test gitu Pak ya, pakai packer test aja oke okay, berarti ya Pak. Iya, cuma pumping test itu kan ada masalah dengan pompanya besar kan Pak. Iya Pak, Nanti misalnya pumping test apa dengan kemampuan bertingkat dan teman-temannya ya itu.
Itu karena tidak bisa perakibat agak sulit Pak itu Pak. Ya tergantung tujuannya dulu. Untuk sebetulnya pumping test itu yang dilakukan sebetulnya untuk mengetahui kemampuan komposit daripada K Pak. Kalau kita mau buka apa namanya tambang yang besar, sehingga kita bisa mengetahui nanti berapa K-nya yang akan masuk ke dalam kan kita butuh komposit kan Pak, seperti Betul, betul, Pak. yang kita pertama K1, K2, K3, K4 itu Pak. Itu memang cocok untuk apa namanya dengan step drawdown dan sebagainya itu. Tapi di sini kita lihat nanti ini hubungannya nanti dengan apakah ada pengaruh penambangan kita terhadap muka air tanah atau pisometrik atau muka air tanah Pak ini Pak. Jadi seperti ini. Ini nggak masalah Pak, ini murah sekali Pak. Ini saya kembangkan untuk solusinya sehingga nanti ada software-software yang digunakan sehingga kita bisa ini menggunakan tiup dengan menggunakan oksigen Pak ini Pak. Jadi sangat murah sekali tanpa menggunakan pompa. Awalnya itu saya menggunakan kompresor, sekarang sudah menggunakan pompa oksigen Pak. Jadi mudah, mobilisasinya mudah. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua tadi masalah geoteknik Pak ya. Mohon lupa saya. Iya, Pak. Yang terkait dengan low wall tadi terus pemodelannya apakah memungkinkan kalau kita bikin lebih dari satu water level atau nilai K di Ya, dalam pemodelan itu? baik. Ini saya ke geoteknik tadi ya. Maaf tadi. Oh, bentar saya. Nah ini. Nah, sekarang kasusnya begini Pak. Ini kan harus kita bedakan dulu Pak. Untuk perlapisan seperti ini ataukah untuk batuan yang fracturing Pak? Kasusnya gimana Pak ini Pak? Batuan sedimen, Pak. Sedimen ya. Texture-nya Ya, ada tapi sedikit minor. seperti ini Pak ya. Ini kan kita bicara nanti ini kalau untuk kasus ini. Ini kan low wall-nya di sini Pak ya. Kira-kira Pak, ini kan low wall-nya. Ini high wall-nya Pak ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat apa namanya yang paling terpengaruh itu adalah di sepanjang lapisan ini Pak. Ini sepanjang ini. Yang terpengaruh muka air tanahnya turunnya itu besar sekali. Sehingga kalau kita taruh titik desa, maka desa yang di sini itu sangat terpengaruh sekali Pak. Dan meskipun jarak jauh, dia akan terdrainage. Jadi kalau saya boleh, seolah kita mendapatkan lapisan homogen seperti ini, maka otomatis drawdown-nya itu turun banget sekali ini Pak. Ini yang ke sini Pak ya. Sedangkan untuk lapisan yang ke sini, katakan begitu, maka seolah kita punya low wall seperti ini, dan ini ada high wall-nya seperti ini. Nah, tergantung Pak, sekarang bagaimana sebetulnya pelapisan impermeable ini yang ada di sini. Kalau permatisan impermeable tebal sekali, maka kalau Bapak taruh monitoring di sini, dan sini tidak ada struktur, maka relatif tidak akan turun Pak. Itu masalahnya Pak. Demikian juga dengan di high wall sini. Di high wall sini, seperti gambar saya tadi, di high wall ini, sebentar, ini sudah yang berdasarkan fakta data begitu ya, supaya kita enak. Dari dasar pengukuran, nah ini Pak. Jadi contoh aja ini paling gampang dilihat di high wall. Nah ini ada berapa aquifer Pak? Ternyata yang aquifer yang terpengaruh itu adalah aquifer bebasnya saja turun drastis, yang hanya pada jarak tertentu tadi. Begitu nanti jarak tertentu lagi dia normal lagi. Untuk aquifer tertekannya berarti nggak berubah. Nah, kalau kita bicara komposit nanti, kalau Bapak sampai salah mengaturkan ini sebagai komposit, maka seolah nanti akan turun. Padahal lapisan yang turun itu hanya bebasnya saja. Yang tertekan nanti tidak turun. Itu Pak, kira-kira Pak, untuk gambaran itu. Oh iya, Pak. Kalau yang tadi kaitannya lebih erat ke apakah data yang kita lihat itu representatif terhadap Atau aquifer tidak? tertekan atau tidak gitu kan, Pak. Ya, ya. Kalau misalnya untuk pemodelan nih, Pak, kita melakukan pemodelan kestabilan lereng. Oh ya.
Nah, itu apakah memungkinkan kalau kita menggunakan data aquifer bebas kita gunakan, terus aquifer tertekan yang ada berlapis-lapis kita gunakan juga? Apakah Ya, memungkinkan dan sudah dilakukan mungkin sama ah, Bapak dan tim gitu? ini. Begini, problemnya begini Pak. Kita dalam permodelan itu, saya tidak tahu model Bapak masih menggunakan limit equilibrium atau sudah menggunakan konsep lain. Kalau masih menggunakan limit equilibrium, berarti itu kan longsorannya banyak kan busur, jambu, atau semi cycle dan sebagainya kan Pak ya. Saya mau konfirmasi dulu Pak. Iya betul Pak, saya pakai limit equilibrium. Nah, kalau Kadang kita pakai finite elemen juga. ini agak beda. Pakai yang tadi kan ada yang pakai finite element, ada lagi yang pakai menggunakan limit equilibrium biasa Pak ya. Konsep soal mekanik kan agak beda ini. Karena inputnya kalau finite element kan ada modulusnya Pak, Poisson ratio. Betul Pak, betul. Kalau limit equilibrium biasa kan tidak ada, jadi agak beda mana yang dipakai ini Pak. Nah, itu. Sehingga kalau begini, kalau untuk wisdom itu mungkin air tanah bebas Pak. Setuju Pak, setuju. Ya, kalau sekarang pertanyaannya, kalau software pakai slope atau sebagainya lah, bisa nggak batuan kita ledakkan, kita modelkan sebagai longsoran busur? Wajar nggak? Itu saja Pak. Ya, Pak. Karena kalau di sini, ini adalah air tanah bebas di sini. Sedangkan di sini air tanah tekan. Air tanah tekan itu bisa aja lebih tinggi dari air tanah bebas, juga bisa lebih rendah ini Pak. Nah, kenapa saya katakan kembali ke pertanyaan itu? Karena pertanyaannya, kalau kita menggunakan piezometric surface, berarti kan itu konotasinya kan air tanah tertekan, Pak ya. Iya betul Pak. Nah, tetapi longsorannya kok busur gitu, Pak. Padahal batunya kan keras sekali, nggak mungkin longsoran busur. Itu kenapa saya tidak pernah menggunakan itu, Pak. Tapi kalau di finite elemen bisa Pak digunakan Eh, satu atau lebih nilai K. Ini kalau saya belum pernah untuk finite element, saya belum pernah pakai software yang nilai K-nya lebih dari 1, Pak. Karena agak sulit itu finite element itu, karena kalau dia rekahan kan sulit sekali Pak. Perlapisan ada berapa lapis itu sudah sulit untuk modelingnya. Saya nggak tahu yang keluaran tahun 2003 ya. Kalau yang lama-lama kan masih terbatas itunya. Fictitious join-nya itu Pak. Baik, baik Pak. Kalau Terima kasih. finite element lebih cocok untuk media relatif homogen Pak. Tentunya, Pak. Oh, oke, oke. Ya. Kalau mau rekahan menggunakan discrete element Pak. Itu saya sarankan atau rockfall lah gitu. Baik Pak. Jadi yang penting kalau analisa longsoran, yang penting adalah mekanisme longsoran dulu Pak. Kalau sudah tahu mekanisme longsorannya, kita baru pilih ada nggak software yang mampu mengakomodir kinematika longsoran di lokasi kita, Pak. Jangan dipaksakan, Pak. Baik Pak Budi, siap. Ya, Ya, oke, sudah cukup ya mungkin. Pak. Cukup. Terima kasih banyak Pak Budi, sama-sama, Pak. teman panitia. Kalau mau ini tambahan, Pak, pakai fiber wire, Pak. Ini paling bagus, Pak. Tapi fiber wire itu untuk muka tanahnya ini. Ini paling bagus ini. Tidak pakai OVWP ya Pak? fiber wire ya. Itu paling bagus ini. Tapi agak mahal sekali sih. Baik Pak, siap. Ya, Terima kasih Pak Budi. sama-sama. Oke, ya, terima kasih. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Ini sudah dari kolom chat soalnya dari tadi. Izin bertanya Pak Budi, bagi fresh graduate yang tertarik masuk ke dunia hidrogeologi tambang, kompetensi apa yang paling dibutuhkan selain kemampuan teknis? Ya, paling tidak saya nggak tahu ini. Paling tidak backgroundnya hidrogeologi itu paling nggak geologi, kemudian tambang begitu ya, karena berhubungan dengan geologi, stratigrafi, pengukuran dan sebagainya. Nah, kemudian juga berhubungan adalah ke passion kita karena eh, kalau kita melihat hidrogeologi itu kadang-kadang kan dilakukan pada saat awal sebelum penambangan ya. Artinya kita harus siap menghadapi kondisi alam yang seperti itulah gitu untuk dunia tambang ini. Kalau sudah tambang dibuka, udah operation mungkin lebih nyaman ya. Tapi kalau untuk yang kondisi awal-awal ya sangat berat. Tapi ya sudah kita bicara harus ngerti masalah geologi, hidrogeologi, pelajaran basic tadi lah begitu ya. Cuma
ini apa yang saya sampaikan ini pendekatan lain ya, yang bukan secara teoritik lah begitu. Yang menurut kami ada hal yang kurang tepat dan coba kita perbaiki di sini. Itu sih. Ya, oke. Terima kasih, Pak Budi. Oke, sebetulnya waktunya sudah selesai ini, tapi ada satu pertanyaan mungkin nanti. eh, Oke lah, satu pertanyaan terakhir aja ya, mungkin Pak Budi ini Nah, terakhir untuk teman-teman semua. Menyebut bahwa menambang daerah kars justru merupakan konservasi air tanah. Bisa dijelaskan lebih rinci terkait dengan itu, Pak? Mungkin singkat saja, Pak Budi, untuk terkait ini pertanyaannya. gimana? Tadi putus-putus, Pak. Putus-putus Menyebut gimana? bahwa menambang di daerah kars justru merupakan konservasi air tanah. Ya, jadi begini, menjadi tanda petik tadi saya bilang, menjadi konservasi kalau dilakukan dengan good mining practice berdasarkan data kondisi geologi, hidrostratigrafi, dan hidrogeologi yang ada di sana. Artinya kita harus memadukan bagaimana kondisi geologi di sana, bagaimana kondisi hidrologinya di sana, bagaimana morfologi di sana, bagaimana hidrogeologi, dan melakukan desain tambang yang bagus. Artinya contoh seperti ini. Di daerah kars tidak boleh menambang di daerah muka air tanah. Paling tidak minimum 20 meter di atas zona jenuh. Ini contoh saja. Kalau kita sampai menambang di bawah zona transisi atau di zona jenuh, maka akan rusak. Tapi kalau kita menambang 25 meter di atas zona jenuh, artinya kita seolah menciptakan biopori raksasa kan. Sebenarnya itu tambang itu bahkan biopori karena air dari permukaan itu kita masukkan itu semua. Kalau kita bisa masukkan air tadinya run off masuk ke dalam tanah, kan suatu sangat bagus sekali. Sehingga air akan bertambah banyak. Ya, oke. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Budi, cukup menjelaskan ya terkait dengan penambangan di kars. Oke, ya sekian teman-teman. Terus sudah dilakukan penjelasan dari topik hidrogeologi dan geoteknikal dari Pak Budi, penyampaian materinya selama kurang lebih 1 jam tadi. Kemudian kita bisa diskusi banyak oleh beberapa pertanyaan dan juga jawaban dari Pak Budi yang sudah dijelaskan. Dan ya untuk sesi webinar terkait dengan fundamental hidrogeologi dan geoteknikal di daerah pertambangan ini atau di mining bisa kita cukupkan pada waktu ini. Namun sebelum kita tutup mungkin kita bisa sesi ya gimana Ini Pak? saya upload 2 buku saya, mungkin bisa di-download nanti. Oh iya, Soal reklamasi dan untuk penambangan tambang rakyat gitu ya. ya Ini baik siap. nah, Ya, saya upload, mungkin bisa iya. di-download untuk para peserta. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman yang bisa buka chat di kolom chat ini ada file yang sudah dikirimkan oleh Pak Budi dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi dan kami juga mungkin izin bisa share recordingnya ya Pak ya. Ini Ya silakan. ya. Oke, sebelum kita tutup kita akan mungkin dokumentasi dengan foto bersama dulu jika memang rekan-rekan ada yang bisa on cam. Nanti kita akan segera mengambil dokumentasi untuk sesi webinar pada pagi hari ini. Oke, ditunggu ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya, silakan. Mbak Armala bisa mohon dibantu untuk dokumentasi. Oke, baik. Kita mulai dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup karena 1 halaman saja. Sudah Mbak Gracia? Oke, ya, terima kasih sekali. Terima kasih banyak untuk Pak Budi. Ya, sama. Penyampaian materinya sangat baik dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan ya, akhir kata, kita akan tutup webinar pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Terima kasih. Salam kenal juga. Sudah kenal kita Pak, pernah ketemu di Watu Putih. Oh, gitu Pak ya. Ya. Lupa saya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya Pak.